Sobat Nyaman lagi. Oh ya, Sobat Nyaman, gua mau ngasih tahu, ini kan sudah mendekati musim penghujan. Jadi Sobat Nyaman dari sekarang sudah bisa ngecek nih, atap rumah Sobat Nyaman sama plafon Sobat Nyaman ada yang rembes nggak nih pada saat hujan. Atau di saluran pembuangan air pencucian atau air bersih atau AC di rumah Sobat Nyaman ada yang sudah mulai nggak dingin nggak nih? Nah, pastinya Sobat Nyaman akan membutuhkan jasa tukang kan untuk membetulkan, untuk menservis hal-hal itu tadi. Nah, sekarang Nyaman aplikasi sudah bisa di-download di Play Store dan di App Store. Apa aja di dalamnya? Di dalamnya itu kalau Sobat Nyaman membutuhkan tukang untuk bangunan, untuk tumbling atau perpipaan, tukang air lah ya, atau tukang untuk servis AC, itu ada di sana semua. Jadi tinggal buka Play Store, buka App Store, ketik Nyaman aplikasi, di situ langsung nongol, dan prosedurnya juga tidak begitu susah kok untuk ngorder tukang ini. Dan harganya, ini harganya kalau tidak salah, harganya juga tidak terlalu mahal Sobat Nyaman. Bersaing lah dengan tetangga sebelah. Jangan lupa tetap tonton, dukung channel YouTube Nyaman dengan subscribe, komen, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Aduh, Sobat Nyaman, ketemu lagi sama gue Rivo Skuter Biru di channel kesayangan kita, yaitu Nyaman Beberes Rumah. Kali ini gue berada di seputaran Pondok Labu, di Jalan Haji Kamang, Bray. Jadi ini rumah salah satu teman gue. Bisa, wah bukan teman, kalau teman seumuran ya, tapi beliau jauh lebih senior nih daripada saya nih. Rumahnya ini kalau bisa dibilang rumahnya unik dan memiliki keistimewaan. Apa aja keistimewaannya? Kan di belakang saya ini kalian udah bisa ngelihat kan, ada apa aja nih. Nanti di stock shootnya apalagi ada apa. Ternyata beliau ini juga memposisikan rumahnya, halaman rumahnya yang luas ini sebagai tempat usaha juga nih Sobat Nyaman. Ini bisa menjadikan inspirasi bagi Sobat Nyaman yang mempunyai rumah dengan halaman yang luas, bisa juga di bagian depannya difungsikan menjadi tempat usaha. Bisa disewain atau bisa membuka usaha sendiri. Persiapan pensiun teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita temuin pemilik rumahnya, kita ajak ngobrol-ngobrol sebentar. Kita lihat spot-spot mana nih yang istimewa, yang ditunjukin sama pemilik rumah. Ayo! Nyampe nih kita nih, udah ditungguin nih sama Om Uut. Weh, selamat sore Om, Tante. Waduh. Sehat, wah, sehat. bingung ini. Piye? Salaman? Ya. Oh iya. Tante. Om sehat. Alhamdulillah. Tante sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama saya juga sehat. Oke, back on the track teman-teman. Ini kita langsung tanya sama Om dan Tante, nanti terserah nih mau yang jawab yang mana dulu nih. Om, ini rumah ini kan maksudnya Om sudah lama ya Om dan Tante tinggal di sini. Kok sampai kepikiran halaman depan pinggir jalan ini dijadiin tempat usaha? Ya, jadi aku masuk rumah ini, masuk di tahun 90-an lah. 90 saya. Nanti sebelumnya biar istri saya Tiwi yang cerita ya kan. Jadi karena tadinya tanah ini kosong, terus gelap gitu kan. Jadi menakutkan lah. Iya. Karena menakutkan, terus kita bikin counter itu pertama. Iya. Counter itu tadinya mau es krim. Oke. Es krim nggak jadi kopi. Terus akhirnya kita buka, ketemu partner kebetulan yang jago di F&B. Itu kita buat tempat yang nyaman supaya istilahnya mini piknik lah ya. Mini piknik, keluarga datang ke sini main ke rumah seseorang, rumah kita, supaya mereka bisa bermain-main
bermain. Konsepnya sih bermain. Iya. Sambil ngopi gitu. Betul. Dan kalau bahasa Jawanya, kalau ada begini nih, nggak apa ya? Nggak tahu ya. Kalau bahasa Jawa Timur itu kayak nggak singup. Sungup, benar. Sungup ya Om ya. Biar nggak singup lah Singup, gitu ya. betul. Supaya anget lah. Soalnya di sini kan ada beberapa pohon besar ya Tante ya. Benar. Di mana pohon besar ini kalau siang, pagi, siang, sore itu enak banget itu buat nongkrong. Tapi kalau malam, iya Tante. Kalau malam agak Ya, takut gimana gitu ya. Takut ada yang gandul kan. Berarti masih polos Om ya. Kosong, terus gelap lah pokoknya. Paling cuman ada teras ini aja. Teras ini pun tadinya nggak aktif. Oh. Jadi kita biasanya di dalam ada satu ruangan satu halaman lagi, ada tamannya. Nah kita biasanya keluarga di sana. Ngopi atau ngobrol malam ngobrol gitu, ya sama ya. anak gitu kan. Lebih seringnya di spot situ. Nah, begitu ini buka, otomatis di sini menjadi aktif, Menjadi aktif. jadi detail gitu kan. Sebelumnya nggak pernah detail. Paling cuman halamannya disapu Om ya. Berarti kayak ini ada kolam ikan dan ini kalau salah rumput udah lama Om ya. Rumput kita renovasi lah. Renovasi. Berarti ini hal-hal ini masih baru semua Om ya. Termasuk ini kayaknya ada persiapan buat live music nih kayaknya ini Om. Musik, mini wedding gitu kan. Mantap. Ini kayaknya project kedepannya begitu untuk dari rumah ini Om ya. Berarti sudah melalui tahap koordinasi atau musyawarah dengan keluarga dengan tante dulu. Waduh, ini teman-teman sobat nyaman, sekali lagi nih saya sampaikan bagi sobat nyaman yang kebetulan rumahnya, wah ini luas berapa nih Om? 1.350. Masya Allah, 1.350 halaman ya tante total ya tante? Semua? Rumah, bangunan dan tanah. Oh, apalagi di bagian depannya teman-teman sobat nyaman ini punya sisa halaman. Jadi bisa diterapkan di rumah teman-teman yang punya halaman luas. Bisa jadikan tempat usaha. Seperti tadi saya bilang. Nah, sekarang kita boleh nih, kita minta izin sama Muut. Om Muut tentunya sudah, dan Tante sudah menyiapkan spot yang bisa kita liput lah teman-teman. Nah, sobat nyaman, tadi kan waktu di teras depan itu, setelah ketemu dengan Om Uut dan Tante Tiwi, kita bergeser nih, kita lanjut. Nah, lanjutnya cuma bergeser sedikit aja. Di sini nih ada, kita akan lebih, mengulas halaman depan yang dipakai Om Uut ini sebagai usaha warung kopinya. Ini bergeser sedikit nih, ada panggung. Kita bicara di panggung aja dulu, Om. Ini planningnya nih, ke depannya untuk apa, Om? Ya lebih kepada, karena kalau hanya kopi saja dan makanan, jadi kita siapkan ini, kalau memang mau ada perform bisa di sini, bisa nonton bareng misalnya. Iya benar. Sekarang kalau tidak salah level PPKM untuk ini masuknya kawasan DKI Jakarta sudah diturunkan Om ya, sudah mulai ada kelonggaran asalkan protokol tetap di ini. Betul. Nah, ini kan di sini tadi waktu sedikit ngobrol, di dalam rumah masih ada ibu dari Tante Tiwi. Ya. Nah, dengan adanya halaman depan yang dijadikan usaha ini, izinnya gimana, Om? Atau cara ngomongnya? Jadi seneng ibu, begitu kita buat begini, kita benerin tamannya lebih rapi, terang gitu, jadi tidak menakutkan, itu ibu seneng. Satu itu, artinya rumahnya dirawat, Betul. ya kan? Terawat, bisa duduk-duduk santai, nyaman lah ya. Satu, nyaman itu. Yang kedua, angetnya itu. Anget apa? Anget itu artinya banyak orang. Oh iya. Banyak orang, jadi yang juga suka datang melihat gitu. Jadi itu lebih ke arah situ. Jadi intinya diizinkan bisa untuk lebih untuk guyup lah. Iya, betul. Itu sih. Dan makanya mungkin diizinkan. yang mungkin selama bertahun-tahun kebelakangan ibu mertua atau eyang ya manggilnya Om ya, nongkrongnya mungkin di teras samping. Benar. yang bukan teras samping, teras depan rumah. Ini bisa mungkin duduk di depan Duduk sini situ. akhirnya. Atau bahkan malam di sini. Duduk sini juga. Jahe. Nah, ngono. Singkong. Benar. Jadi ngumpul akhirnya. Iya. Jadi mungkin bertahun-tahun kan, apalagi udah dari tahun 76 ya, benar. pindah-pindah ke sini.
masuk dengan suasana ya mungkin halamannya sudah jadi seperti ini tapi tidak pernah seramai ini kali Om. Benar, gitu. Berarti yang area depan ini yang dipakai untuk usaha ini ada berapa meter ini Om kira-kira? Mungkin ini 9 kali berapa? 30 ya? 30 sampai mentok di toilet Benar, ini Om ya. benar. Oke. Jadi kita pakai semua lah. Nah, Sobat Nyaman, kita sudah ada di teras depan rumah dari Om Uut dan Tante Tiwi. Jadi kalau orang punya rumah dengan halaman yang luas, sebagian besar nih kita taunya kan rumah yang menghadap jalan itu adalah bagian depannya ya Tante ya. Justru kalau di rumahnya Om dan Tante ini, bagian depan rumah itu adalah masuk dari samping carport ini. Nah, kenapa nih kita tanya alasan ini? Mungkin ada filosofinya mungkin. Nah, Tante nih yang tahu nih Tante. Kira-kira kenapa Tante? Iya, dulu itu sebetulnya kalau lihat dari plannya DKI, ini depan ini yang jalan masuk mobil ini, terus sebetulnya nantinya jadi jalan besar. Itu lihat dari plannya tata kota ya. Iya. Jadi direncanakanlah menghadapnya ke sana supaya tidak menghadap ke jalan yang utama. Karena rame Betul. Masih debunya kan Betul, luar biasa. betul. Nah, Itu sih. untuk luas keseluruhan bangunan ini Tante, berapa Tante? Kalau dulu awalnya sih 500 Ya mungkin sekarang bangsa 700-an lah bangunan ya. 700-an. Berarti memang sisanya banyak banget ya Om Uut ya, bagian Ya. depan dan belakang gitu ya Tante. Sebaiknya kalau memang punya tanah yang agak cukup luas gitu ya sebaiknya memang disisakan untuk karena di sini ini ada tempat free space kan nggak bangunan di situ di depan, terus di samping kiri sana juga selebar ini juga. Iya. Jadi Tapi memang belum kita renovasi, jadi masih apa adanya. Iya. tapi belum juga. Tapi setidaknya dengan adanya sisa tanah yang bisa dijadikan taman atau halaman ini bisa menyumbang sirkulasi udara yang bagus Benar. kan ya Om Tante ya. Betul. Nah, ini kan banyak sekali waktu kita sekarang ada di bagian depan ini dan di bagian samping ditanamin atau ditaruh tanaman hias Tante dan Om. Nah, ini yang melalui proses bagaimana nih menentukan tanamannya? Apakah Om Uut atau Tante? Nggak ada sih. Jadi dulu almarhum ayah saya itu memang senang bercocok tanam. Terus saya sekolah juga di pertanian. Tapi sebetulnya nggak sempet sama sekali karena waktu itu kerja kan. Iya. Nggak sempet sama sekali ngurusin tanaman. Nah setelah udah pensiun, saya mulai tuh beberapa tanaman kayak suflir, terus aglonema ini. Aku juga nggak terlalu ngoyo sih untuk koleksi gitu, Iya, tapi pokoknya pengen punya gitu. Ya beberapa aja gitu. Itu baru mulai juga. Sama saya suka banget ini yang beras utah ini 2. Iya. Wah itu jangan salah, setiap hari itu dulu yang dipegang. Oh, begitu pagi. Itu dulu yang pegang. Iya. Oh, Itu soalnya paling Dari- favorit. Kecil sampai segitu, nah itu kan ada 2 perkembangannya. daun, akhirnya jadi segitu. besar. Ini mungkin sebelahnya anaknya Tante ya. Sama Pisahin juga gitu cuma ya? 3 daun atau 4 daun gitu, jadi segitu banyak. Ini kayaknya mungkin bisa jadi tanaman hias favorit next ya setelah si Iya, aglonema itu. Kalau Iya. 1 tahun belakang ini kan yang merah-merah itu ya Tante yang jadi favorit ya. Kalau boleh tahu nih Om Tante, jumlah kamar di sini ada berapa Tante? Dari luas bangunan tadi itu sekitar 4. Berarti gede-gede ya? Iya. Terutama kan ibu saya masih ada, Iya. jadi ibu yang menempati kamar kamar tidur utama itu besar sekali. Berarti ini kan Tante tempatin dari zaman Tante masih muda Tante ya? Iya, kita Dibangun tahun pindah. berapa Tante? Ya, kita pindah sini tuh 1976 bulan Agustusan. 19. Rumahnya sudah ada? Jadi ini sebenarnya bangunan kuno, tapi udah mulai direnovasi. Pelan-pelan Heeh. gitu, ditambah-tambah tadi. Kalau misalkan
Om dan Tante kedatangan keluarga atau saudara nih, biasanya masuknya lewat sini atau lewat Lewat sini. telepon? Lewat sini. Berarti ruang tamunya langsung ke sini kan? Ya. Sebetulnya ada ruang tamu di situ, tapi karena kita sudah jarang sekali terima tamu, Apalagi COVID ya Tante ya. saya pergunakan untuk peralatan masak saya. Waduh, koleksi perkakas Om ya. Ya, di situ untuk berkakas. Nah, tapi kalau keluarga istilahnya kakak datang ya ada di dalam ini memang benar-benar itu sudah disitulah ngumpul semua sama eyang gitu kan. Ini banyak spot enak buat nongkrong Om ya. ya kalau berdua tuh ya kadang-kadang nongkrong di situ ngerokok kan. Di sini sama anak-anak sama eyang gitu. Berarti fungsi dari sekian banyaknya teras atau halaman ruang terbuka ini memang maksimal kepake banget untuk kumpul keluarga ya. Ya. Karena seiring berjalannya waktu pun kesini-sini banyak mungkin keluarga yang ya udah pagi bangun cuman ketemu pada saat pagi berangkat udah pulang udah capek. Iya. Kalau Om dan Tante Enggak, masih memaksimalkan, ayo kita ngobrol, Iya. apalagi weekend ya libur. Ini satu hal yang istimewa yang saya lihat dari rumah ini Om Tante, selain halamannya yang banyak dan banyak ruang terbuka teras begini, carportnya gede juga Om ya. Tadi saya hitung-hitung mobil 7-seater aja 7. Belum ngitung tuh yang ada mobil merah di belakang itu bisa nampung berapa. Jadi kayaknya kalau buat bukan selain Iya, ini kan garasi bisa menampung 2. Jadi ngumpet. ngumpet di belakang sini Om. Di depannya garasi masih Terus bisa. di depan garasi mepet banget gitu, nggak kelihatan juga dari jalan. Terus nanti sebelahnya situ. Waduh, belum yang nanti dari sini-sini Tante. Iya. Iya. Kita kalau kedatangan tamu sebenarnya nggak perlu repot Yang parkiran memikirkan. mobil kan. Karena jalan depan sendiri pun Sempit ya. papasan aja kayaknya harus Ya. ada yang ngalah ya Om Tante ya, gitu. Itu emang dari dulu jalannya segitu. Ya. Oke, begitu dulu Sobat Nyaman, jalan-jalan kita di daerah Pondok Lambu, di rumahnya Om Uut dan Tante Tiwi. Jangan lupa tetap dukung dan support channel YouTube Nyaman Beberes Rumah ini dengan subscribe channel YouTube-nya, di like semua video-videonya, di share, karena di channel YouTube ini bukan hanya kita mereview rumah yang sudah ditempati Om dan Tante, tapi kita ada kemarin itu meliput rumah contoh di daerah Cibubur. Jadi buat pasangan-pasangan muda atau penonton Nyaman yang pengen nambah rumah atau pengen beli rumah, jadi ada referensi dan kita bekerja sama dengan kontraktornya. Yang ketiga, di dalam channel YouTube sendiri ada berbagai macam tips. Jadi tips kayak sekarang nih kita bagaimana memaksimalkan spot-spot yang ada supaya ditaruh tanaman ya. Gua Rivo Skuter Biru pamit, Sobat Nyaman. Om Uut pamit juga. Terima kasih. Tante Tiwi pamit juga. Terima kasih.